Hai Amazing Kids, apa kabar? Selamat sore. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak duduk yang manis, kita akan memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, kalau pada saat sore hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami supaya anak-anak yang ada boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi rema dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Hari ini Kak Susan mau bercerita tentang Tuhan berjanji memberi daging kepada bangsa Israel. Nah adik-adik perlu tahu bahwa dulu bangsa Israel diperbudak di Mesir, kemudian atas pimpinan Musa, mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, di tengah jalan ternyata mereka banyak yang bersungut-sungut. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai makanan. Mereka marah-marah. Kemudian Tuhan memberikan mana atau roti surga sebagai makanan mereka, ya. Nah, bukan hanya itu saja. Setelah itu, pada waktu mereka ada di padang gurun Sin, mereka sama melakukan marah-marah kepada Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Karena apa? Mereka bangsa Israel bosan makan mana. Nah, adik-adik perlu ketahui ya, mana itu adalah roti dari surga, ya. Dan dikatakan bahwa mana itu warnanya putih, ya, putih seperti ketumbar. Nah, dan kemudian rasanya seperti madu. Wah, enak tentunya ya. Tapi sekarang gak ada lagi, ya. Nah, pada waktu itu, ya, orang-orang Israel mereka menangis di hadapan Musa. Kenapa? Mereka bosan makan mana, makan roti dari surga terus. Kemudian mereka meminta daging kepada Musa, ya. Jadi bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Nah, kemudian dikatakan di Bilangan pasal yang ke-11 mulai ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-36. Jadi firman Tuhan kita hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-36, yaitu Tuhan berjanji memberi daging. Nah, maka menangislah bangsa itu di hadapan Musa. Dikatakan, siapa yang akan memberikan kami daging? Nah, seperti itu yang dikatakan bangsa Israel kepada Musa. Kemudian apa yang terjadi? Wah, Musa menjadi sedih. Bagaimana aku akan memberikan mereka daging, sedangkan mereka itu banyak jumlahnya. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikatakan 600.000 orang pejalan kaki yang ada di situ. Nah, Musa berkata kepada Tuhan, bagaimana aku bisa memberikan makan daging kepada bangsa Israel yang begitu banyak jumlahnya, ya. Nah, jadi adik-adik, bangsa Israel bersungut-sungut, marah karena bosan makan mana. Kemudian mereka minta daging kepada Musa. Tapi ketika Musa datang kepada Tuhan, dia bilang, bagaimana aku bisa memberikan makan daging kepada banyak orang ini? Lalu
Tuhan berkata apa? Masakan engkau tidak percaya kepada kuasaku? Ya, kalau kalian nanti bisa baca di rumah di ayatnya yang ke-29 dikatakan begini. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup memberikan bangsa Israel yang 600.000 orang pejalan kaki dengan memberikan roti dari surga, yaitu mana. Pasti Tuhan juga sanggup memberikan makan daging dari Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu sangat besar, ya. Nah, walaupun Musa berkata begini, bagaimana aku bisa memberi makan daging kepada mereka? Kambing domba berapa banyak yang akan disembelih untuk memberikan makan bagi bangsa ini? Atau memberikan ikan di laut, menangkap ikan di laut yang begitu banyak bagi bangsa yang banyak ini. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Tetap masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan ini. Nah, janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan daging pasti Tuhan tepati. Ya. Nah, sebelum itu Musa dia mengeluh kepada Tuhan. Dikatakan begini, Tuhan, bagaimana aku bisa menanggung seorang diri tentang bangsa ini? Nah, kemudian Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa. Sudah, pilihlah 70 orang untuk membantu kamu supaya bisa memimpin bangsa Israel. Kemudian dari ayatnya yang ke-24 di situ Musa memilih ke-70 orang tua-tua untuk membantu dia memimpin bangsa Israel. Kalian perlu tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang sukanya marah-marah, yang sukanya bersungut-sungut. Tidak ada makanan, marah-marah, bersungut-sungut. Tidak ada air, marah-marah, bersungut-sungut. Itulah yang terjadi di bangsa Israel. Makanya Musa merasa seorang diri tidak mampu menghadapi sifat bangsa Israel, sehingga dia perlu bantuan. Nah, Tuhan memberikan petunjuk. Makanya Musa memilih 70 orang untuk membantu dia. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Tuhan menepati janjinya. Ya, suatu kali bertiuplah angin, ya, yang dari Tuhan asalnya. Kemudian dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihembuskannya ke atas tempat perkemahan bangsa Israel. Ya, nah, makanya seluruh perkemahan bangsa Israel di atasnya banyak sekali burung puyuh. Nah, orang-orang yang tadinya menangis minta daging, yang tadinya menggerutu, yang tadinya bersungut-sungut, yang tadinya marah-marah kepada Musa, mereka menangkap burung puyuh itu. Kemudian mereka memasaknya. Kemudian mereka memakan dagingnya. Nah, pada waktu di mulut mereka belum habis daging itu, mereka sudah menangkap lagi. Mereka sudah memasak lagi. Seperti orang yang rakus, seperti orang yang tidak pernah makan daging. Nah, ketika Tuhan melihat kerakusan daripada orang Israel makan daging, apa yang terjadi adik-adik? Ya, di situ dikatakan ayatnya yang ke-33, selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum di ayat 33 ya. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan,
ternyata Tuhan tidak mau kalau anak-anaknya terlalu rakus dengan makanan, ya. Nah, bangsa Israel nggak punya makanan, dikasih makanan, masih menggerutu, masih marah-marah, ya, tidak bersyukur kepada Tuhan. Terus mereka minta daging. Ketika dikasih daging, yaitu dengan datangnya burung puyuh yang sangat banyak, mereka memakan daging dengan sangat rakus, ya. Dan ketika seseorang atau anak Tuhan yang sangat rakus itu mendatangkan murka Tuhan, ya adik-adik. Jadi adik-adik, kalau ada makanan, makan secukupnya, ya. Karena kalau yang berlebihan itu tidak baik. Nah, adik-adik, kita belajar dari bangsa Israel. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan berjanji memberikan makanan, maka Tuhan akan memberikan makanan. Kalau Tuhan berjanji memberikan daging, maka Dia akan memberikan daging sesuai dengan firman Tuhan yang Dia sampaikan. Ingat, kuasa Tuhan itu pasti luar biasa. Kuasa Tuhan itu sangat besar, sehingga kita tidak usah ragu dengan kuasa Tuhan. Ya, adik-adik, apa yang kau alami saat ini? Ya, mungkin sekarang, aduh, makananku kok cuman ini aja karena pandemi seperti ini. Jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah. Tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Kalau kita masih hidup, kalau kita masih bisa makan, kalau kita masih bisa bernafas, itu karena berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan pasti menepati janjinya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat, kalau ada makanan, makanlah secukupnya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan buat kreativitas, ya. Nah, kreativitasnya hari ini kita akan membuat sebuah komitmen kepada Tuhan. Ya, komitmennya seperti ini, ya. Komitmenku, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik buat sekreatif mungkin, ya. Lebih bagus dari punya Kak Susan, ya. Komitmenku, ya. Boleh pakai kertas selembar, boleh kalian buat seperti pembatas Alkitab, boleh. Kemudian kalian warnai. Kemudian nanti kalian kumpulkan, ya. Oke, ini kreativitasnya atau aktivitasnya membuat komitmen bahwa kita nggak boleh marah-marah, kita jangan bersungut-sungut, tetapi tetaplah bersyukur kepada Tuhan, ya. Oke, nah sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 2 Petrus 3 ayat 9. Sekali lagi, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Nah, dihafalkan ayat hafalannya, kemudian di video kirim ke Tante Nova atau ke Tante Lina. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami boleh belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah ingkar menepati janji kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa makan, masih bisa minum, masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.